Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat suatu diskusi yang begitu menarik untuk kita simak, yang dimana di dalamnya ada Bro Edis yang akan berhadapan dengan para polemikus atau orang-orang yang pastinya di luar kekristenan. Kita akan melihat bagaimana Bro Edis akan memaparkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan iman keyakinan mereka yang mungkin selama ini mereka tidak ketahui atau tidak diajarkan kepada mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa banyak hal-hal yang seharusnya mereka perhatikan, yang mereka perlu ketahui tentang apa yang mereka imani seperti itu. Dan kita juga melihat bagaimana ketika Bro Edis ini memberitakan kabar sukacita, kabar baik, kebenaran firman Tuhan itu sendiri, itu sangat-sangat luar biasa. Firman itu kiranya bekerja bagi kehidupan mereka yang mendengar, berkuasa atas kehidupan mereka yang mendengar, sehingga mereka boleh melihat suatu kebenaran yang sejati, keselamatan yang kekal yang disediakan oleh Allah untuk kita umat manusia yang berdosa. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Dan saya berharap untuk kita semua bisa mengikuti video ini dari awal hingga akhir, supaya kita tidak gagal paham dan kita boleh diberkati bersama-sama, dan kita juga boleh menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa dipakai Tuhan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. JR. Bang, halo bang, halo. Ya, Muslim bang. Muslim bang, Muslim. Ya, Muslim. Silakan bang. Mari kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi. Yuk, silakan. Makasih Ira, makasih. Ya, halo JR. Saya kirimi undangan dari sini ya. Silakan. Oke, baik. Ya, Bang JR, Muslim ya bang ya. Ya, silakan bang. Mari kita diskusi yang baik, yang santun. Kita berikan satu perdiskusian yang baik gitulah. Tunjukkanlah bahwa orang Islam itu punya adab yang baik, nggak tukang marah-marah, nggak tukang mecah-mecahin warung, ya kan? Ya kan? Nggak tukang teriak-teriak Allahu Akbar terus mukulin orang. Tunjukin dong bahwa Islam tuh punya adab gitu loh. Ya kan? Oke, apa nggak malu ngeliat saudara-saudara Allahu Akbar mukul, mecahin kaca, buar, botol dipecah-pecahin, buar. Betul nggak? Banyak pikiran juga gitu. Lagi banyak pikiran. Oke, silakan bang, yuk. Silakan. Oke, bang, apa mau dibahas ini bang? Gini bang, ini di bulan puasa katanya Muhammad nih, setan-setan itu katanya dibelenggu, diikat setan-setan itu, pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup. Tujuan setan-setan diikat itu biar ngapa bang? Tujuannya diikat itu bang? Ya itulah masa setan itu bang. Iya, kenapa Dan setan itu bang, supaya tidak ada. Mau saya bantu jawab nggak? Hah? Mau saya bantu jawab nggak? Ya jauh lah bang. Supaya setan-setan itu tidak mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat, betul? Ya satu itu juga boleh ya. Nah, tetapi nyatanya di bulan puasa justru banyak orang kesetanan. Warung-warung dipecahin. Wah, kalau nggak bulan puasa dia nggak mecah-mecahin warung. Justru di bulan puasa dia mecah-mecahin warung ini bang. Oke. Nah, ya kan? Sebentar dulu. Justru waktu tidak bulan puasa, tidak mau lebaran, dia nggak maling motor. Tapi gara-gara mau lebaran dia maling motor. Nah, pertanyaan saya, mengapa setan diikat tapi malah makin banyak orang kesetanan? Jawab, silakan. Silakan bang. Oke bang, jadi begini bang, tantangan manusia itu bukan hanya setan bang, oke bang. Tapi tantangan pada manusia itu di agama Islam itu ada dua bang. Pertama itu setan dan juga hawa nafsu. Hawa nafsu ini juga termasuk makhluk bang. Nah jadi yang hawa nafsu makhluk. Bang, suatu ciptaan Allah juga itu bang. Hawa nafsu ciptaan Allah. Di mana itu bang ayatnya bang? Aduh ini nampaknya abang ini ingin menutupi Muhammad. Ini bang, maksud saya begini. Kenapa saya ajak diskusi gini? Intinya saya ingin mengajak Anda begini.
sebenarnya apa yang dikatakan Muhammad itu salah gitu, betul nggak? Mana pula bang? Oke, kalau memang betul-betul dia itu punya pengaruh atau dia punya perbedaan, kenapa kok, bang, survei kriminalitas di negara kita ini, kalau dia mau lebaran di bulan puasa itu kejahatan meningkat. Orang lomba-lomba motor-motoran kenceng-kencengan makin banyak, ya kan? Ugal-ugalan motor-motoran makin banyak, ya kan? Orang melanggar lampu lalu lintas makin banyak karena apa, ngejar buka puasa, ya kan? Terus subuh-subuh banyak orang balap, betul nggak? Habis itu maling motor meningkat. Artinya yang diomongin Muhammad ini nggak mungkin bisa kita percaya, bang, bahwa setan-setan di bulan Ramadan itu adalah faktanya nggak berlaku, ya kan? Kan aku bilang tadi bang, kan tantangan bagi umat Islam itu tidak hanya setan, hawa nafsu juga termasuk bang. Terus apa gunanya setan-setan diikat kalau masih aja juga banyak kejahatan? Berarti makin diikat setan makin meningkat kejahatan, betul? Bang, itu tergantung dari itu tadi. Karena setan berarti nggak ngaruh, bang, setan mau diikat mau kagak, mau dia dilepasin mau enggak juga kagak ngaruh, gimana? Sebenarnya kalau apa ya bang ya, pengertian dari bahwasanya diikatnya setan itu bukan hanya tidak hanya untuk meringankan beban dari bagi manusia untuk tidak melakukan hal kejahatan, tapi juga itu memang sudah hal tertentu yang sudah dilakukan oleh Allah. Contohnya bang, misalnya waktu break kalian misalnya setan di bulan puasa tidak boleh kau keikat gini segala macam. Bang, tapi gini loh bang, kita ini maksud saya begini, tujuan kita diskusi ini kita itu supaya kita betul-betul menggunakan logika kita untuk berpikir. Ya, terus? Ngomong-ngomong soal setan nih bang, ini karena Muhammad nih banyak banget Muhammad cerita soal setan, bang, betul? Salah satunya, contoh, abang tadi pagi bangunnya nggak, kesiangan nggak? Enggak. Sholat subuh nggak? Enggak subuh. Ada nggak orang yang nggak sholat subuh? Ada. Apa penyebabnya kata Muhammad? Kelalaian dia mungkin termasuk juga kelalaian. Bukan. Orang dengar bang, menurut Muhammad orang telat bangun subuh bukan karena capek, bukan karena dia tidurnya kesiangan, bukan. Tahu nggak gara-gara apa? Nah, betul. Jangan kaget ya. Gara-gara setan kencing di telinga Anda. Nggak percaya? Nggak percaya? Percaya nggak? Ya, terus mana dia? Percaya atau enggak? Ya, aku juga pernah dengar tentang. Makanya bang, saya ini bang paling ngerti agama Islam, bang. Anda tanya aja tentang agama Islam sama saya. Ya, 13 tahun saya dalam agama Islam. Jadi menurut Muhammad orang bangun kesiangan itu karena setan kencing di telinganya. Sekarang saya tanya sama abang udah besar kan? Percaya nggak sama kayak gituan? Ya, kalau memang itu ya, itu kan gini bang, dia itu mungkin karena gini. Makanya bang. Ya silakan. Makanya mengakibatkan bahwasannya kencingnya setan tersebut makanya itu karena tadi kelalaian dia itu dalam melakukan sesuatu hal yang diajarkan oleh Allah tadi itu. Makanya ketika dia selalu sering melakukan kelalaian dalam hal beribadah, maka disitulah setan akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam diri dia, untuk menggoda dia, untuk ke dalam. Nggak ada begitu bang. Aduh abang ini tambah-tambahin. Nah, karena setan kencing bang. Aduh gimana sih abang nih? Aduh gimana sih? Itulah mau bilang tadi bang, bahwasannya kalau ketika dia selalu melakukan kelalaian dalam melakukan suatu hal keburukan, maka disitulah kesempatan setan. Apa kita buka aja hadisnya bang? Kita buka aja hadisnya. Salah satunya kencing tadi bang, kencing ini biar supaya tumput kupingnya nih bang. Itulah bang. Tahu nggak bang? Hadisnya nggak bunyi begitu loh bang, nggak bunyi begitu. Nih saya bacakan hadisnya bang. Maksudnya ini kan bahasa kitanya bang, bahasa kitanya itu. Aduh, inilah bang. Aku tahu bang, di hatimu menolak. Ini apa-apaan ini Muhammad nggak ada. Pasti abang begitu di hati abang nggak? Memang ada yang abang bilang itu memang ada, tapi memang ada, makanya aku bilang abang percaya nggak di hati kecilmu? Abang percaya nggak? Kepercaya apa nih? Bahwa setan kencing di telinga orang itu penyebab orang tidak bangun subuh. Ya oke, biar itu oke. Coba gimana jelasin coba, gimana ceritanya setan tidur di Kenapa setan bisa terkencing di dalam telinga dari manusia tadi itu sendiri? Karena tadi itu selalu dia melakukan suatu kelalaian yang mana itu berasal dari hawa nafsunya itu. Oke, putar dulu bang ya nih, biar teman-teman lihat. Ini banyak saudara-saudara Muslim, mungkin mereka tidak tahu ini. Nih bang ya, abang dulu baca bang, yuk. Maaf bang, aku agak rabun bang. Ini kacamata. Oke, ini ininya bang ya. Nih, saya bacakan nih bang ya. Dari diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, oke? Nih, saya bacakan ya. Ada yang menceritakan kepada Nabi Sallallahu SAW ya tentang seorang yang tertidur sampai pagi hari hingga dia tidak mengerjakan sholat. Rasulullah bersabda, setan sudah mengencingi telinganya, betul? Nah, sekarang kutanya dulu bang, gimana caranya Muhammad tahu bahwa setan kencing di telinganya bang? Setan mengencing telinganya. Itu tadi lah bang, karena dia karena kelalaian, sering terlalu melakukan kelalaian. Bukan itu yang kutanya. Gimana caranya Muhammad tahu kalau setan itu kencing di telinganya? Ya, karena kan dia kan bahwasanya dia tahu hal-hal yang telah dilakukan oleh setan bang. Kencing di.
Itulah Tapi Bang, abang soal- percaya kayak beginian bang? Beneran abang? Kutanya dulu abang, serius dulu bang. Di hatimu percaya bang dengan yang kayak begituan? Kalau sudah Tanya. Muhammad mengatakan seperti itu, percaya lah bang. Percaya. Pasti percaya. Kalau setan tidur di lubang hidung percaya juga? Nggak ada dibilang situ bang. Belum Wah, pernah, belum. nanti kutunjukkan, nanti abang murtad lagi dari Islam. Kalau memang pun ada itu berarti ya udah berarti tidur Percaya aja. lagi. Kalau memang Muhammad mengatakan seperti itu bang, berarti udah Pokoknya benar. kalau Muhammad mengatakan, maka saya percaya. Itu Iya. Iya. Pasnya itu bang. Ya mau gimana lah, itu namanya iman. Tapi gini bang, Betul, Bang. mungkin sekarang mungkin abang ya namanya orang masih mungkin kaget. Tapi besok bang, nanti semakin bertambahnya umur, semakin dewasanya pikiran, mungkin nanti abang akan berpikir iya juga yang dibilangin. Masa iya kita percaya gini gitu bang ya? Karena semua itu kan pasti ada tafsirannya bang. Karena itulah gunanya ulama bang. Makanya Tafsiran, selalu. tafsiran bagaimana lagi abang ini ah? Ya, itu kan, makanya kenapa semua itu berasa pasti ada apa ya? Ada makna di balik itu semua loh bang. Itu loh maksudnya lah. Oke, kalau sebentar, kalau misalnya nih bang, misal, ku tanya sama abang nih, kita berpikir secara logis, ya satu-satu karena bukan satu dua gitu loh bang. Ada banyak. Sebentar bang, ini kan dulu ya, sabar, bentar ya. Karena bukan satu dua loh bang, bentar ya. Bentar nih, bentar. Bentar. Maksudku begini bang, bukan satu dua yang kita bahas ini secara logis. Tadi masalah seseorang yang berbuat kejahatan karena bisikan setan. Terus ternyata masih banyak juga orang yang berbuat maksiat di bulan puasa. Bahkan di bulan puasa ini justru yang dia nggak kesetanan malah kesetanan. Betul nggak? Tadi abang bilang dia lagi banyak pikiran kan? Oke. Contoh, kalau dia waktu di bulan biasa, bukan bulan Ramadan, dia nggak mecah-mecahin warung bang. Justru di bulan puasa dia malah mecah-mecahin warung. Pertanyaannya, bagaimana mungkin di bulan puasa setannya malah diikat? Ah ini biasa Masa gini, makin diikat setan makin beringas orang mecahin warung. Enggak, itu Gimana enggak. logikanya, Bang? Gini itu bang. Mana mungkin dia bulan puasa nggak mecahin piring, tapi bulan puasa dia nggak mecahin piring. Ya mungkin aja udah tabiat kebiasaan dia seperti itu bang. Memang mana mungkin pas bulan puasa. Bukan, dia maksudku mecahin begini loh, maksudku begini. Kita logikakan, kita hubungkan ini dengan perkataan Muhammad bahwa kalau di bulan puasa setan-setan kan diikat. Nah kalau setan-setan diikat, logikanya maka yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan kan semakin menjadi tidak ada, betul? piring. Kan aku bilang tadi hawa nafsu kan ada loh bang, hawa nafsu. Justru ketika dia nggak bulan puasa, kenapa dia nggak macam-macam warung? Nggak mungkin lah bang ini nama-nama. Berarti kalau setan diikat nggak ada gunanya. Kejahatan juga Apa? tetap meningkat, sama. Kalau masalah apa? Nggak nyambung abang ini Kan udah aku bilang tadi bang, tidak godaan itu tidak hanya setan, kan ada juga hawa nafsu. Kan udah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya hawa nafsu itu juga salah satu godaan yang terbesar selain dari setan tadi itu bang. Ya, artinya begini bang, artinya kita ini kalau memikirkan secara logika, memikirkan secara logis, maka kita tidak bisa mempercayai itu bang. Karena apa? Karena toh pada bulan puasa, toh pada bulan Ramadan, tetap saja malah kejahatan itu malah meningkat, bukannya menurun, padahal setan diikat. Itu bang tergantung itu bang. Saya hanya mengajak abang berpikir secara logis lah. Tapi kalau abang masih mengatakan itu logis ya mau gimana lagi ya udah. Aku udah memang begitu bang. Ya. Dah, itu bang. Itu sih bang. Cuman kalau yang abang bilang tadi, yang soal aku dengar tadi, abang mau pernah juga ngajak Ustaz Adi Hidayat gitu rupanya. Gini, jangan salah paham dulu. Nanti kalian ini orang apa kok nantang-nantang Adi Hidayat ini. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu dia membahas-bahas Bible kami di masjidnya. Kenapa masalahnya dia bahas-bahas Bible itu nggak ada orang Kristen di situ. Enggak, maksudnya pernah abang nengok rupanya dia membahas-bahas itu. Lu, abang nggak lihat itu kan sudah viral di mana-mana. Ada videonya? Mana? Oh banyak, abang cek aja. Adi Hidayat membahas Bible, udah muncul itu pasti. Ya, soalnya kalau soal Mas Ustaz Adi Hidayat ya, kalau Ustaz Adi Hidayat nggak pernah, hampir nggak pernah ya. Kalau memang ada pun paling nggak kayak maaf cakapnya bukan menjas ataupun hanya membahas Nabi Isa aja nya itu paling. Walaupun dia Banyak bang. Contohnya waktu itu dia membahas mengenai apa arti Israel. Aku belum pernah dengar soalnya dia Ustaz Adi Hidayat, karena Ustaz Adi Hidayat ini dia tuh hanya fokus mencakup tentang Islam doang bang. Karena nggak memang gimana Ustaz Adi Hidayat ini tipikal orang itu tidak mau mengurusi orang apa agama-agama lain itu campur-campur. Iya, itu di depan, di belakangnya lain. Ya, soalnya nggak pernah aku nengok soalnya. Di dalam agama Islam itu ada yang namanya takiyah. Abang tahu takiyah?
Apa tuh takiyah? Nggak tahu. Aduh, pantesannya Bang masih selama ini. Takiyah itu artinya menyembunyikan sesuatu, Bang. Iyalah, kalau menyembunyikan tentang aib awak, iyalah Bang. Bukan hanya waduh, ini berat nih. Oke lah Bang, kita naikkan dulu kesempatan ya klasik muslim-muslim yang mengerti agama Islam Bang ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bang sudah mampir ke sini. Oke, terima kasih Bang ya. Selamat pagi. Ya, silakan ya teman-teman ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang muslim ya, yang memiliki pengetahuan tentang Islam, mari kita naik ke sini, kita ngobrol-ngobrol ya, diskusi seputar lintas iman. Dan muslim-muslim yang awam, saya mohon jangan mengajukan permintaan naik. Ya, makasih Maria, makasih. Jangan mengajukan permintaan naik. Nanti apa? Nanti menjadi seolah-olah Islam itu semakin gimana gitu loh ya. Saya nggak enak mengatakannya gitu. Yuk, ayo kepada yang mengerti agama Islam yuk. Ya, kepada yang paham, kepada yang betul-betul punya pengetahuan ya. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Tolong yang Kristen, saya harap kerjasamanya jangan mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada PDS 777. Ya, selamat pagi menjelang siang PDS 777. Selamat pagi. Selamat pagi, perempuan. Oh ya. Salam toleransi sebelumnya. Muslimah. Ya, alhamdulillah. Oke, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Saya sudah kirim undangan di layar Anda. Silakan terima. Sebentar ya, tunggu dulu. Silakan ya. Sabar, santai saja. Yuk. Tapi masih berputar-putar di layar ini, ininya apa namanya? Saya soalnya. Oke. Oke, silakan. PDS 777. Mati Masih lagi. gelap, nggak apa-apa. Mana kok tidak terlihat? Kenapa itu? Lagi sakit. Oh, lagi sakit. Operasi? Ya, lagi penyembuhan. Lagi penyembuhan. Nanti kalau dibawa diskusi nggak sakit tambah sakit kepalanya? Nggak aman-aman. Aman. Ya silakan. Gimana? Yang dibicarakan. Tapi saya nggak lihat dengan jelas. Nah, gitu ya, silakan. Nggak apa-apa kok, tetap cantik kok, jangan khawatir. Masalah hantu. Geser ke samping. Masalah hantu tidur di lubang hidung, maksudnya gimana ya itu? Sebentar. Jadi menurut Muhammad, kenapa orang Islam gini? Saya coba ke Kak PDS, saya manggilnya apa ini? Nggak apa-apa, PDS saja. Oke, begini ya Kak PDS ya. Orang Islam pagi-pagi dia akan ambil air wudhu. Ya. Kemudian menghirupnya 3 kali. Kemudian menghembusnya juga 3 kali, betul nggak? Ya, tuh. Tahu nggak kenapa? Mengambil air wudhu, menghembusnya 3 kali, menghirupnya 3 kali, iya toh. Ya, tahu nggak musababnya apa? Musababnya kalian tuh sholat. Bukan, sebab musababnya karena setan tidur di situ semalam. Salah. Kalau menurut saya itu salah. Kalau kayak salah. Oke, kita catat ya perkataan salahnya ya. Sebentar, kita catat pernyataan salahnya. Baik. Sebentar ya, sebentar. Maksudnya gini loh Kak, mau bangun tidur, ngehembus air 3 kali, menghirup air 3 kali. Maksudnya gimana itu? Aku belum ngerti juga dari omongan Kakak. Sekarang pura-pura tidak tahu. Sekarang kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Saya putar ya kameranya Kak ya. Nih. Sebentar nih Kak ya, saya putar nih. Saya putar kamera saya. Ya. Saya bacakan ya Kak ya. Kelihatan di sini? Jangan dipaksakan ya. Kalau lagi kurang fit nggak apa-apa. Besok lagi atau gimana nih? Nih ya saya bacakan ya. Halo? Ya, boleh. Nih, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda. Ini Nabi bersabda nih. Apabila salah seorang kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali. Karena setan bermalam di dalam hidungnya. Sekarang KFDS sudah menyala-nyalakan Muhammad nih. Betul nggak? Setan bermalam di hidungnya orang Islam? Enggak, kalau kayak kita ini Kak, kalau misalkan bangun tidur tuh memang diharuskan kayak kencing gitu, tapi enggak wajib. Bukan. Maksudnya kenapa alasan kita ambil air wudhu ini karena setan bermalam di hidung, betul nggak? Alasan setan bermalam di enggak, itu enggak wajib sih menurutku, setahu. Ini bukan masalah wajib tidaknya Kak PDS. Ini kita tidak bicara apakah ini wajib, sunnah atau enggak. Artinya ada setan bermalam di hidung, betul? Betul?
Enggak. Waduh, ya nggak apa-apa. Memang hati kecilmu kan menolak apa kata Muhammad. Nggak masalah gitu loh. Artinya Kak PDS punya logika yang masih sehat, punya logika yang masih bagus. Nah, sehingga logika Kak PDS menolak itu. Nggak terima. Mana setan di lubang hidung? Artinya di dalam logikamu seperti itu kan? Betul nggak? Halo? Maksudnya dalam logika kamu seperti itu. Aduh, sebentar Kak. Gimana nih teman-teman? Nanti kalau ini tambah pusing loh. Atau istirahat dulu lah. Gimana? Halo? Enggak dong. Ya. Oke, benar nggak bahwasanya menurut Muhammad setan itu bermalam di lubang hidung? Sebentar Kak, saya mau lihat dulu juga di handphone ya, boleh nggak? Oke, boleh. Kita kasih kesempatan teman pelan-pelan ya. Kita kasih dia kekhususan karena dia lagi penyembuhan pelan-pelan. Jangan dipaksa. Silakan, nggak apa-apa. Kita tunggu ya, kita tunggu. Gini ya, mengapa hidung dijadikan tempat beristirahat bagi setan? Jawabannya adalah karena hidung merupakan anggota tubuh manusia yang relatif sedikit melakukan fungsi ibadah, atau menurut menurut Islam sebagai ulama salaf, hidung adalah merupakan anggota tubuh yang sangat jauh dari nilai ibadah. Setahu saya itu Kak. Oke, jadi sekarang sudah percaya kalau setan bermalam di lubang hidung? Kalau menurutku ya percaya kalau misalkan kayak tadi nggak percaya, sekarang percaya. Ya bisa doa. Enggak, maksudnya yang kakak bilang itu kan yang tadi aku ngelihat baru bangun tidur, aku ngeliat yang tadi cowok naik kan ya. Iya, berarti setan bermalam di lubang hidung, betul? Bisa? Betul kan? Iya. Ya sudah. Terus kalau setan bermalam di lubang hidung gimana? Ya menurut kakak, kalau kakak nggak percayanya agama Islam itu kenapa? Tadi kan kakak yang nggak percaya. Ya, kalau tadi percaya, sekarang percaya. Ya. Oke, tadi kenapa nggak percaya? Terus kenapa sekarang percaya? Masalahnya apa gitu kalau di agama kita? Kalau memang kayak seperti itu. Oke, berarti setan bermalam di hidung, terus kadang-kadang kencing di telinga gitu. Kencing di telinga di mana lagi coba? Aku mau lihat. Nah, aku nggak tahu juga. Kakak keluarin aja habisnya. Banyak. Dan saya Muslim, jadi saya pengen tahu. Jadi kakak aja yang. Iya, masalahnya saya. juga kita juga nggak lihat wajah, ada separuh seperti malu-malu gitu loh. Ini nih Kak. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, tetap cantik kok, nggak apa-apa, digeser ke sini. Oke lah, nanti kita memaksakan diri. Oke lah, kalau lagi nggak pede, kalau lagi nggak apa, mungkin PDS bisa menyusul. Kan dia udah turun sendiri. Bukan saya yang nurunin ya, dia nurun sendiri teman-teman. Ya itulah teman-teman ya, berat memang. Awal-awal memang dia nggak percaya karena logikanya memang aneh menurut dia, logika dia karena begitu kan. Nah, seperti itu. Oke ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik lagi ada Vicky Prajab. Oke, Vicky Prajab. Ya, silakan Bang Vicky Prajab. Makasih Dewe, makasih. Teman-teman, makasih yang memberi support saya. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya, Bang Vicky Prajab. Sambil di tap-tap layar ya teman-teman ya. Tap-tap layar dan juga absen hadir di sini teman-teman. Oke, kita turunkan dulu ya Vicky Prajab nih, nggak nyambung-nyambung. Teman-teman jangan lupa absen hadir di sini di 6.0k. Tap-tap saja ininya. Kemudian follow ya. Ada di sini ya, dan bagikan ini, share, tombol share, bagikan supaya siaran ini semakin banyak didengar oleh orang-orang gitu, terutama kepada teman-teman, sahabat-sahabat Anda, dan mungkin teman spesial Anda mungkin yang Muslim, boleh bagikan kepada dia ya, karena banyak juga yang inbox sama saya, Bang, saya lagi pacaran sama orang Islam nih Bang, gimana nih Bang? Oh, boleh bagikan sama dia, ajak nonton bareng gitu, nonton bareng pakai layar yang besar gitu kan. Ya. Oke, kita kasih naik berikutnya ya. Ada Gibran Raka Buming Raka. Gibran Raka Buming Raka. Ya, silakan Gibran. Halo, Gibran. Silakan nyalakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nyalakan kamera. Ini Gibran yang diserupakan. Ya, silakan. Mas Gibran, silakan. Loh, kemana ini? Oke, kita kasih naik lagi ada Neymar JR. Ya, silakan Neymar. Nyalakan kamera Anda. Halo Neymar. Jangan dibisukan Neymar. Ini sudah kita kasih naik. Si Neymar ini malah membusik. Ya, silakan Neymar. Nyalakan kamera Anda. Oke, baik ya. Kalau tidak bicara kita turunkan ya. Teman-teman, kalau mau naik ke sini jangan grogi ya.
Kalau kalian tidak punya ilmu agama, lebih bagus kalian nongkrong, nonton di bawah, menyimak begitu. Tapi kalau kalian masih nekat-nekat saja, nanti sampai sini kalian coba bengong-bengong saja. Ya, yuk, mari. Oh, jangan ngancam-ngancam di bawah. Awas kamu. Enggak, jangan begitu. Kalau tidak mampu diskusi, kamu nonton itu, nontonan. Gini, sideboard begini. Gitu gitu. Nah itu, kamu nonton itu. Di sini forum kajian diskusi lintas iman nih. Ya, banyak tema-temanya banyak. Anda mau pilih tema apa? Boleh juga tema ini. Nih. Kalau Kristen, tanda kenabian itu adalah mujizat. Itu dalam kekristenan. Jadi ketika Tuhan mengutus seorang nabi, dibekali dengan yang namanya mujizat. Tanda bahwa dia itu utusan daripada Tuhan, bukan asal-asal ngaku-ngaku. Nah, kalau dalam Islam, tanda kenabian itu berupa ini. Tanda di punggung ini. Ya kan? Ada semacam daging begitu, terus ada bulu-bulunya ya. Tompel itulah bahasa kita. Itu dalam Islam. Nanti Anda nggak percaya, dia bilang Anda saya fitnah. Waduh, mana kurang belajar. Ya, ayo mari kita diskusi. Kita kasih naik ada Atta Hafiz. Kemarin saya membuat tantangan. Kalau ada orang Islam yang hafal Al-Quran, kesini terbukti dia hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Sampai sekarang belum ada. Ya silakan, Atta Hafiz. Nyalakan kamera Anda. Halo, Atta Hafiz. Membisu lagi. Oke, baiknya kita kasih turun dulu ya. Oke lah, ya karena banyak yang membisu-bisu, kita iklan dulu saja sebentar. Teman-teman sekalian, teman-teman kita ada program ya teman-teman ya, program pendirian rumah apologet. Nah, karena kita itu perlu menjawab orang-orang Islam yang setiap hari membahas iman kita. Setiap hari. Siapa bang orang-orangnya? Contoh-contohnya Donditan, ya kan? Irene Handono, siapa lagi? Kemudian si Felix Xiao, siapa lagi? Zuma, ya kan? Dan ustadz-ustadz yang lain, Zakir Naik, ya, Zakir Turun. Banyak sekali. Nah, channel kita ini kita buat untuk menjawab mereka. Si Ajam lagi. Ya, silakan Bang Ajam. Oke. Udah disampaikan belum kepada Ustadz Adi Hidayat? Ya, mana ini? Silakan nyalakan kamera Anda. Saya adalah kembaran. Kembaran dari mana? Mana Ustadz Adi Hidayatnya? Aduh, ini jangan bawa Ustadz Adi Hidayat. Anda terlalu. Loh, kemarin saya kan sudah bilang, kemudian Bang Azam juga sudah bilang, baik nanti akan saya hubungkan. Sudah dihubungkan ya, belum? Saya baru menghubungi admin. Tapi sepertinya beliau kurang berkenan karena ya begitulah, karena kesibukan. Berarti saya tidak tahu. Ya, saya kurang tahu. Berarti kan beraninya cuma bahas Bible, nggak ada orang Kristen. Iya, tidak apa-apa lah. Itu pembahasan lain. Ya, beberapa waktu lalu ketika saya sedang intinya begini Bang Azam. Kalau ada saya nih, saya Kristen nih. Kalau saya bahas orang Islam, saya undang narasumber Islamnya. Biar kita nggak ngomong di sebelah. Ya, itu bagus. Sebelah pihak. Itu saya juga begitu. Saya sekarang baru menjadi konsekuensi logis dari kehadiran Anda, yaitu sering menaikkan orang Islam untuk bertanya. Saya juga beberapa waktu ini sudah membuat hal yang sama, yaitu menaikkan orang-orang Kristen untuk saya tanyai mengenai hal-hal kekristenan. Ya, saya sudah melakukan hal yang sama. Ya, tahu kan? Asal kita menceritakan di belakang, betul. Yang penting santun, nggak menghujat, sesuai. Betul, saya melakukan hal itu. Saya santun. Saya santun, bisa ditanyakan sama teman-teman Kristen. Saya sangat santun. Tapi gini Bang Ajam, banyak yang memframing bahwa saya ini adalah seorang penghujat katanya. Kalau sementara dengan saya belum mendengar itu. Untuk dengan saya belum mendengar. Baru sebuah pertanyaan kritis. Ketika saya bilang Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir, dibilang katanya saya menghujat. Gimana itu? Bener nggak? Ya, Muhammad memang dalam sebuah riwayat, bahkan di tafsir-tafsir itu dikatakan begitu. Dia kena sihir kan? Iya. Nah, berarti benar. Muhammad kena sihir. Iya. Terus, kedua, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang nyuruh orang minum kencing onta. Betul nggak? Mana dalilnya? Saya belum dapat. Kalau Anda harus tunjukkan dalil nyuruh minum kencing onta. Jadi Muhammad tidak pernah menyuruh orang minum kencing onta? Ya, Anda tunjukkan. Ada nggak dalilnya? Verifikasi, ada nggak? Baik. Begini, Anda ini kalau berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Muslim, kalau saya akan jawab dengan jujur. Baik, nih. Jika benar ada. Saya bacakan ya. Begitu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia sebenarnya bukan tema ini hari ini. Ada sejumlah orang dari suku Uqal dan Uranah yang datang menemui Nabi, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang onta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Hadis riwayat Muslim, Bukhari, ada semua. Di Muslim ada, Bukhari ada. Saya cari nanti.
Kan pura-pura Nomor. kan. Ya udah cepat. Pantesan Adi Hidayat nggak berani ke sini Bang Gini, Ajam. Dis. Hari ini bukan ini pembahasannya, Dis. Udah mau Jumat nih. Hari ini bukan ini Sebentar dulu, pembahasannya. nyata bahwa apa sebabnya Adi Hidayat nggak berani? Nanti takut Adi Hidayat ngakuin ini. Framing lagi. Enggak, hari ini bukan ini pembahasannya. Saya dari beberapa waktu yang lalu menunggu-nunggu Anda. Saya tertarik dengan pembahasan beberapa malam yang lalu, kurang lebih 4 malam yang lalu. Itu berkaitan dengan yang mana itu At-Taubah yang Anda biasa, yang orang Muslim gak ada yang naik itu satupun. Anda ingat nggak? Atau mana? Yang katanya, tidak ada Muslim yang naik sama sekali, saudara. Berat ini, saudara. Anda mau framing Aduh gitu. banyak. Kita kan tema kita udah ribuan Bang Ajam. At-Taubah kalau saya tidak salah itu. Atau 29 kalau saya berapa tidak banyak? salah. Atau 31 mengenai orang-orang yang 29 itu mengangkat saya tidak rahib- salah. rahib-rahibnya dan alim ulamanya. 29 kalau saya tidak salah. Atau Pada saat 29 itu perkara mengenai disuruh memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Iya, itu yang kalau saya tidak salah itu. Ayat atau 29. Pada saat itu saya mau naik cuman ya kena pelanggaran. Entah apa ada salah Ya, itulah intinya Bang Ajam. Ini Anda ngomong-ngomong mau Jumatan. Iya. Gimana habis Jumatan Anda naik ke sini? Iya, habis Jumatan aja ya. Tapi tolong, tapi udah disampaikan kepada Adi Hidayat. Saya sudah hubungi admin. Terus? Tapi begitulah responnya. Gimana responnya? Ya, kurang Admin begitu pernah melayani mendengar katanya nggak? kalau debat-debat seperti Admin itu. tahu nggak Edis TV? Nggak tahu mungkin ya, nggak kenal. Nah. Anda siapa sih? Nggak dikenal Anda. Aduh, ini Bang Ajam. Kan Pura-pura nggak dikenal. dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Anda tidak ditahu kayaknya. Saya menduga Anda tidak ditahu. Bagaimana? Saya menduga Anda tidak dikenal. Menduga Kayak Anda tidak kan dikenal. baru-baru aja lahir gitu. Maksudnya dikenal juga. Iyalah, Anda tidak dikenal kayaknya. Bang Azam, begini Bang Azam. Di dalam Begini, agama Dis, Anda ini ya baru maksudnya tidak semua orang mengetahui debat lintas agama ini, Dis. Tidak semua orang mengetahui hal itu. betul. Jadi Anda tidak bisa Tapi bilang, orang-orang yang biasanya dia mengkaji diskusi lintas iman pastilah dia tahu Bang Ajam. Tapi sebentar Tidak saya tanya dulu. semua. Di dalam Islam ada nggak takiyah? Takiyah di dalam Islam yang saya yakini ya tidak ada deh kayaknya. Tidak ada Takiyah takiyah. yang apa? Versi apa? Versi apa itu takiyah? Takiyah versi pantesan apa? aja masih jalan. Kayaknya Iya, Bang Ajam takiyah harus versi berguru apa? sama saya soal agama Islam nih gimana? Ini- Masa sih? Yang gimana? Takiyah yang gimana? Saya Enggak, saya tanya begitu dulu. ngerti. Pernah dengar takiyah nggak? Pernah. Apa itu takiyah? Takiyah itu yang saya yakini, bukan yang saya yakini, yang saya pahami yang dilakukan oleh teman-teman kita dari kalangan Syiah yang berdusta dalam hal-hal tertentu begitu. Oke, dalam agama Islam Muhammad ngajarin nggak boleh dalam berdusta dalam hal-hal tertentu? Saya kira semua orang boleh mengajarkan hal itu. Kristen Enggak, mengajarkan nggak? Muhammad sendiri, Muhammad mengajarkan nggak? Muhammad Islam mengajarkan, boleh? Kristen mengajarkan nggak? Saya tanya. Jangan ke Kristen dulu, jangan cari ke Kristen. Saya katakan Muhammad mengajarkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Kristen Berarti mengajarkan boleh nggak? takiyah? Kristen mengajarkan nggak? Enggak, di dalam kekristenan dikatakan jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang Oke, lebih saya daripada kasihkan itu contoh berasal nih. dari Oke, istihad. saya kasihkan contoh. Dengarkan saya. Jangan Anda terus yang mau bicara. Mentang-mentang Anda yang punya room. Silakan. Misal nih, misal Anda punya istri, ya kan? Lagi dikejar-kejar Dikejar-kejar siapa? sama kejar-kejar pencuhat gitu. penjahat. Penjahat. Terus Mau diperkaos istri Anda nih, mau Terus? dibunuh Terus? istri Anda. Penjahat itu sudah ada di depan rumah Anda. Dia tanya, "Ada nggak istrimu? Terus Ada nggak istrimu, Dis? Di dalam kamar? Ada nggak?" Apa yang Anda jawab? saya telepon polisi. Enggak, Anda jawab apa dulu? Saya telepon polisi lah. Kenapa saya Oh, harus iya, bohong? iya, Untuk apa itu- saya bohong? Enggak, ceritamu nggak masuk akal. Tiba-tiba Itu Anda ada berdusta. Pasti penjahat. Anda akan Terus ada mengatakan, ini "Nggak ada ceritanya istri nggak saya di masuk rumah." akal. Pasti Anda akan mengatakan, "Nggak ada istri saya di rumah." Nggak ada istri saya. Enggak, saya nggak harus Pasti berbohong. itu. Saya nggak harus menjawab dia. Anda- Kenapa saya harus menjawab? Iya, Kenapa pasti saya Anda harus akan. menjawab? Itulah Islam, itulah indahnya Islam. Ketika dalam situasi dan kondisi begitu, maka diperbolehkan untuk berbohong. Oke, Istri baik. saya nggak ada. Betul nggak Muhammad itu Begitu. terkenal sebagai orang yang dikatakan Al-Amin? Muhammad terkenal sebagai Al-Amin. Iya, orang-orang Apa pada itu saat itu Al-Amin? menggelari di alam. Orang Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya. Jujur, terpercaya, betul? Betul. Jujur terpercaya tapi ngajarin bohong, betul? Saya katakan, Mana sih walaupun dia? tidak diajari, situasi dan kondisi tertentu akan memaksa semua orang melakukan hal yang sama. Ya, Itu makanya saya bilang berarti agama Islam melakukan hal seperti itu. berkompromi. Sebentar, berarti agama Islam berkompromi dengan kebohongan, betul? Bukan berkompromi dengan kebohongan. Situasi dan kondisi tertentu akan memaksa semua orang akan melakukan hal yang sama. Oke, berarti artinya di dalam agama Islam kebohongan itu dibolehkan di dalam hal-hal tertentu. Dalam situasi dan kondisi tertentu yang mana orang pun akan melakukan hal yang sama Oke, walaupun baik. tidak ada legalitasnya. Apa bunyi Quran surat Al-Ahzab ayat 70? Berkatalah perkataan yang baik begitu ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai Iya, orang-orang berkatalah yang beriman. perkataan yang baik.
Iya sudah tahu di. Coba Kan ajarin saya katakanlah tentang itu. perkataan yang benar. Itu kata Yang baik, Al-Quran. iya. Betul. Yang benar. Nah, Betul. berarti dusta itu adalah mengatakan perkataan yang benar. Ketika saya menyelamatkan istri saya agar tidak diperkaos oleh orang lain, agar tidak dibunuh oleh orang Caranya lain. dan gimana saya itu? berdusta, Ceritamu apakah mengada-ngada. Tidak benar kan? Ceritamu ngada-ngada. Benar apa tidak? Masa ada orang datang-datang ke benar. rumah? Memangnya dari mana jalan ceritanya? Itulah situasi dan kondisi itu kita tidak bisa setting. Iya, saudara. tetapi cerita itu terlalu mengada-ngada. Jalan ceritanya Jadi, gimana? itulah yang diperbolehkan, itulah contoh yang diajarkan oleh Islam. Seandainya, ini kan sebuah seandainya, dusta itu diperbolehkan, maka situasi dan kondisi begini diperbolehkan. Baik, Jangan intinya, memframing, pindah baik, ke tema. kita jangan berdebat di situ, Bang Azam. Intinya Ya. begini, di dalam agama Intinya bagaimana? Islam, dusta itu diperbolehkan. Dalam situasi dan Dalam kondisi tertentu situasi supaya tertentu. tidak terjadi. Ya, Nah, gitu. sementara Lakukan kalau Anda berbicara. Al-Quran mengatakan, katakanlah perkataan yang benar. Apakah menyelamatkan seseorang dari kejahatan bukan sebuah perkataan yang benar? Oke, berarti dusta itu perkataan Misalnya yang Anda benar mau menurut agama dibunuh Islam. ya, gini, Anda sembunyi di rumah saya nih, Anda dikejar-kejar orang, mau dibunuh sama orang. Dulu orang Iya, ada Edis nggak? berarti. Saya bilang Edis Oke, nggak nggak ada. apa-apa. Boleh Saya, nggak? oke, saya ikuti jalan pikiranmu. Berarti Iya, kesimpulannya, begitu, saudara. berarti kesimpulannya berdusta adalah mengucapkan perkataan yang benar, betul? Menyelamatkan seseorang lebih benar daripada apa yang dikatakan sebelumnya. Iya, artinya, contoh. Ada polisi datang, Contoh. ya kan? Ada polisi datang. Anakmu di mana? Kami mau tangkap. Kalau anaknya salah ya kasih dong. Pergi, Kalau Arab. anaknya salah kasih. Kalau anaknya salah Tadi kasih. katanya, Ini silakan tadi tangkap, katanya begini, sekarang Pak. begitu. Misal nih, ini kan konteks dan situasi dan kondisi tertentu. Misal nih Edis nih dikejar-kejar orang nggak ada salah apa-apa nih, masuk ke rumah Dari saya. mana jalan ceritanya saya dikejar orang nggak ada salah apa-apa? Iya kan bisa saja terjadi toh. Bisa Masuk terjadi akal. seperti itu. Masa Bisa saya dikejar orang terjadi. kan? Jalan ceritanya gimana? Bisa terjadi. Dari Buktinya mana sekarang logikanya saudara-saudara kalian kami ini di Pales selalu nggak ada membuat salah cerita dikejar-kejar. halusinasi untuk membenarkan Iya, tabiat kalian. Buktinya saudara-saudara kita di Pales tidak punya salah apa-apa dikejar-kejar sama si Onis. Siapa? Oh, kita nggak pernah Iya, ke rakyat sana sipil tidak kok. punya salah. Rakyat sipil tidak punya salah. Kita Rakyat tidak sipil pernah ke punya salah. sana. Kita tidak Apakah tahu. rakyat Nggak sipil usah punya salah? komentar. Apakah Begini, rakyat sipil Bung ada Azam. salahnya? Saya Begini, tanya. Bung Azam. Apakah Ini rakyat salah sipil satu, punya sebentar, kesalahan? Bung Azam. Ini salah Iya, satu kebiasaan kita yang nggak benar. Nih, kasih contoh. Silakan. Saya nggak setuju ada orang Kristen bahas Al-Quran. Dia sendiri nggak pernah pegang Quran. Dia nggak pernah baca Quran. Dia nggak pernah Sepakat. belajar Quran. Saya nggak setuju. Sepakat. Ya. Nah, begitu juga ada orang Kristen, orang Islam bahas Bible. Kristen, pegang Bible aja nggak pernah. Artinya begini, kita boleh memeriksa sesuatu, mengatakan tentang sesuatu, mengomentari sesuatu kalau kita sudah melakukan penelitian, kalau kita sudah mengetahuinya. Terus? Tapi itu, sekarang Anda pernah ke Palestina? Tapi jurnalis banyak di sana yang mengabarkan. Ayo, apakah Anda tidak percaya terhadap jurnalis? Intinya Anda tidak pernah ke sana. Bisa saja dia mengada-ngada. Oke, Bang Yang Azam sekarang namanya jujur-jujuran. Tahu nggak Anda? Iya, silakan. Tahu nggak Anda kemarin ada kasus kejadian orang menggalang dana untuk Palestina, tapi akhirnya dananya dibawa kabur. Dimakan sendiri. Tahu nggak itu? Ada, ya, kita tidak pungkiri. Tidak pungkiri, betul. Tidak pungkiri. Berapa Tidak banyak pungkiri. orang? Tapi begini, Berapa banyak orang yang berbela sungkawa dengan cerita-cerita mereka? Mereka membuat cerita-cerita yang wow. Lalu mereka membantu ujung-ujungnya uangnya ditilep sama mereka. Tahu? iya ada. Kasusnya? Saya tidak pungkiri itu, ada banyak yang begitu. Ya banyak. Kenapa Terus banyak? kenapa Lebih dari Anda dua. mengatakan begini jurnalis begini-begini? Begini, Dis. Anda namanya itu masih kalau katanya. tidak percaya jurnalis, kalau Anda tidak percaya jurnalis, maka kitab suci Anda itu gugur karena kitab Apakah- suci Anda Oke, itu hasil sekarang begini. penelitian, Sekarang hasil begini. jurnalis. Baik. Mana sih Anda ini? Baik, sekarang begini. Anda Sekarang harus begini. percaya jurnalis. Anda harus percaya Siapa itu. harus percaya? Harus Anda ketika percaya, pemberitaannya kita harus independen. meneliti apakah akurat atau tidak. Dari Nggak, mana kita bisa ketika tahu ada saksi informasi mata atau tentang tidak? Yesus, apakah Anda harus ketemu dengan Yesus? Tidak kan? Enggak juga. Ya itulah. Selama yang memberitahukannya ketika ada adalah berita saksi tentang mata. Palestina, tidak perlu kita ke sana. Oke, Kita sekarang harus saya tanya. percaya dengan jurnalis. Baik, sekarang begini. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa seseorang itu bohong atau tidak? Ya, cara mengetahuinya tentu kita verifikasi dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Pak. Iya, kita bisa melakukan sebuah kajian akademis. Kenapa dia berbohong? Biasanya berbohong itu ada modusnya. Begini. Ada di balik sesuatu orang berbohong itu. Contoh, dia Iya. biasanya nggak jauh-jauh dari 3 hal: harta, tahta, Fulus. wanita. Nggak jauh-jauh dari Iya, situ. betul. Sekarang Nggak terkait jauh dengan dari situ. Pales ini ya. Sekarang Terkait dengan begini, Pales. sebentar. Sekarang begini. ya silakan. Banyak orang-orang Islam menuduh Paulus begini mengada-ngada. Sekarang saya tanya, untungnya apa bagi Paulus? Apa untungnya dia? Nggak ada juga saya. Jangan Anda Anda menarasikan takut sesuatu yang saya tidak dibanding-bandingin. lakukan begitu. Ya, sekarang Sebentar. ini saya sedang perdebatkan dengan Anda. Banyak orang-orang Gimana Islam sih? benci kepada Paulus sekalipun Al-Quran maupun Muhammad tidak pernah menyebut sama sekali Paulus. Nggak pernah Ya, disebutkan ya itu orang sekali. Islam. Ya. Nah, sekarang saya tanya, Argumen itu, apa pertanyaan itu. untungnya bagi Paulus kalau Paulus berdusta? Begini, Anda ini menanyakan sesuatu yang saya tidak lakukan. Begitu bagaimana sih? Oke, berarti Anda tidak Saya melakukan itu. tidak menuduh Paulus. Saya sedang tidak melakukan hal itu sekarang. Iya. Sekarang kita sedang bahas Coba Palestina. kasih tahulah sama saudara-saudara Anda itu.
Berhenti Wahai kalian teman-temanku menuduh yang Paulus. muslim. Wahai teman-temanku yang muslim, kata Edis, jangan kalian kok membenci kata Paulus. saya? Gimana sih? Berarti- Anda suruh saya apa? Berarti itu bukan dari kesadaranmu sendiri, Bang Ajam. Coba dari kesadaranmu sendiri. Pernah Apa? atau tidak Allah itu menjelek-jelekkan Paulus? Pernah atau Wahai tidak saudara Muhammad muslim, jangan menjelek-jelekan mencaci maki Paulus. Sudah saya Benar. kasih tahu. Wahai teman-temanku, saudaraku, sebangsa dan setanah air, seakidah dan seagama, jangan menjelek-jelekkan Paulus. Sudah. Apa yang kurang? Apa yang salah? Nah, artinya begini, alangkah baiknya kalau kita ini satu sama lain tuh mengerti. Gitu loh. Allah sama Muhammad nggak pernah jelek-jelekin Paulus. Kenapa kalian melangkahi Allah dan Paulus? Contohnya teman-temanmu si Juma dan kawan-kawan. Jangan bawa nama orang lain lah. Tidak bagus tuh kesannya. Iya, adu domba sadarkanlah ketika kita mereka. membawa nama orang lain begitu, Dis. Bukankah kalian sesama muslim itu saudara? Iya. Iya, jelaskan Kita dong kan sama tadi bahas mereka. Pales, kenapa sih kemana-mana? Tadi kan kita bahas Pales, saya bilang, Anda tidak percaya informasi yang terjadi di Pales, rakyat sipil ditindas. Jadi rakyat sipil itu ketika berada dalam situasi dan kondisi tertentu, Baik. ketika dikejar-kejar oleh Zionis, Itu versimu. boleh berbohong. Anda mengatakan, Begini, Bang tidak Azam. terjadi, itu begitu. Bagaimana? Ya, itu versimu. Versi yang saya ketahui dari jurnalis juga. Versinya ada satu organisasi. Kita bikin saja lah namanya AMPAS. Tahu kan? Ampas. Tahu kan? Ampas. Kita bikin aja namanya AMPAS. Nah, organisasi terus? AMPAS ini memanfaatkan masyarakat. Ya kan, supaya Gimana? mereka melakukan pemberontakan. Gimana? Terus? Ya itu akhirnya dimanfaatkan oleh AMPAS itu. Gimana? Dimanfaatkan dari sisi apa nih? Gimana nih? AMPAS Simbiosis ini mutualisme intinya ingin atau duduk gimana? di kursi. AMPAS ini artinya mereka pengen duduk di kursi tuh, pengen mereka duduk di kursi. Nah, Terus? mereka korbankan rakyat-rakyat ini yang nggak beranu ini. Oh, gimana? Kalau konteksnya untuk meraih sebuah kemerdekaan tidak ada salahnya saling berkorban, gitu kan? Ampas mengkorbankan militernya, rakyat sipil berkorban. Baiklah, dong tapi jiwa saya ragamu. nggak tertarik bahas-bahas begitu. Gini Iya, aja. makanya Anda kalah kan di Gini. sini dengan saya. Apa? Oke. Saya Apa? nggak Anda ada. kalah Memangnya dalam agama, ini. memangnya, aduh, Ajam. Aduh. Ada nggak sih di Quran disebutkan Palestina? Ada nggak disebutkan di dalam Quran? Kata diksi Palestina gitu, diksinya ya. Bahkan Iya kan? kalau saya tanya kalian Palestina aja, kalian nggak tahu itu apa. Nah, udah kita apa tadi Anda tidak sepakat juga dengan pembahasan ini kan? Anda tidak terima juga pembahasan Loh, ini kan? giliran saya jabanin, Anda kamu lari-lari. nggak berani. Enggak, Anda nyari diksi Palestina ya tidak ada lah. Nggak ada. Terus apanya kalian sebut-sebut Palestina itu apanya sejak kapan? Tetapi kan di situ ada situs suci umat muslim. Di mana? Surah Al-Isra ayat pertama. Nggak ada di situ disebutkan Palestina, Bang Ajam. Ya situs suci umat Islam mungkin nama itu tidak didapati, tetapi pilihan diksi yang lain yang arahnya ke situ kan ada. Makanya saya bilang, Bang Ajam, Makanya saya bilang, kemana lagi? kalian ini sebenarnya kalau membaca Al-Quran, tanah itu diberikan kepada siapa? Tanah apa? Tanah itu kalau dalam Al-Quran diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Mana nggak ada ayatnya. Aduh, Anda nggak baca Quran berarti Anda katanya baca Quran gimana sih? Bumi Oke lah ini Bang Ajam, diwariskan nanti kepada orang-orang jauh soleh. bahasan kita ke situ. Jauh. Iya kan? Anda nggak Karena sanggup. tadi janji mau Itulah. Jumatan kan? Bagaimana Anda mau Iya, saya Jumatan? Jumatan dulu kalau gitu ya. Nanti kita Baik, bahas silakan. At-Taubah ayat 29. Silakan. Saya tantang Anda bahas At-Taubah ayat 29 Baik, ya. nanti ya selesai Jumatan ya. Iya, Saya masih live At-Taubah ya. ayat 29. Oke, siap. Turunkan Baik, saya. baik. Terima kasih Bang Ajam sudah mampir sini. Siap. Ya, teman-teman sekalian ya. Teman-teman jangan lupa absen hadirnya di sini di 6.0K, tap-tap layar di sini dan jangan lupa follow. Teman-teman banyak sekali akun-akun di luar sana, namanya Edis TV juga, tapi itu bukan akun saya, teman-teman ya. Sekarang ini teman-teman, satu-satunya akun yang saya pakai ini cuman ini. Ada satu lagi akun saya, yang satu lagi Edis TV, cuman 2 akun saya yang asli, tapi jarang sekali saya pakai. Ini terus yang saya pakai teman-teman ya. Jadi follow yang ini. Yang lain silakan teman-teman bisa unfollow. Kalau teman-teman soalnya banyak basi aja yang nanya-nanya gitu loh, Bang. Abang tadi live ya. Kok ini itu bukan saya. Itu orang bikin akun. Gampang kan bikin akun gini? Ambil aja ini gambarnya ini. Ambil terus bikin juga Edis TV bisa nanti gitu. Gitu loh. Jadi jangan ini. Ini era zaman gini tapi masih ada aja orang gampang gitu ya. Ini gampang bikin akun kayak gini. Anda bikin akun Prabowo aja bisa. Bikin akun Joko Widodo aja bisa. Anda pakai begini. Ambil gambar terus bikin begitu bisa. Caranya mendeteksi itu asli atau enggak. Lihat followersnya. Pengikutnya itu lihat. Gitu. Itu cara mengecek. Itu nggak bisa dipalsuin itu. Gitu loh ya. Lihat dari pengikutnya. Nah, kalau Anda lihat pengikutnya. Kalau ada Edis TV. Tapi pengikutnya itu di bawah 100.000 itu palsu. Ya teman-teman ya. Itu bukan akun saya. Oke, kita kasih naik ada Rusli. Oke, Rusli. Silakan Rusli. Halo Rusli. Sebentar teman-teman ya, background saya mana sih? Oh, bukan Neymar.
Oke, terpental lagi. Teman-teman jangan ketakutan begitu ya teman-teman ya. Kalau naik ya, biasa-biasa saja teman-teman. Saya tidak menggigit kok teman-teman ya. Ayo, kalau teman-teman mau diskusi, jangan teman-teman naik ke sini terus bengong begitu ya. Coba ini saya kasih naik 1 kali kesempatan lagi. Ya, halo Neymar. Halo Neymar. Edis, selamat siang. Selamat siang. Silakan nyalakan kamera Neymar, silakan. Bentar, aku nyalakan ini. Bentar, kejap. Nah, Neymar. Profil tentara, TNI, tapi aslinya TNI maksudnya tani. Silakan Neymar, yuk, silakan. Bisa bertanya satu pertanyaan nggak? Boleh, silakan. Anda muslim ya? Terima kasih. Oke, silakan. Apa alasan dasar Allahmu harus menjadi manusia itu? Yang jelas. Di mana? Di mana Allah menjadi manusia? Ya di dalam kitab kamu lah. Di mana? Ayat berapa? Di mana? Di ayat berapa? Ya kan Yesus itu kan firman yang menjadi manusia. Ya, firman yang menjadi manusia. Narasinya begitu. Firman itu menjadi manusia, gitu narasinya. Bukan Allah itu menjadi manusia. Oke. Alasan sampai firman Allah itu harus menjadi manusia itu alasan dasarnya apa sih sebenarnya? Ya, ingin menyelamatkan manusia. Itu kan umum, menyelamatkan umum. Dia menyelamatkan apa lagi? Alasan sebelum dia harus menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata Bible. Oh gitu. Apakah sebelum itu dia firmannya menjadi manusia itu dia pernah menjanjikan satu hal? Apa? Sebelum ke situ dulu, sebelum ke situ saya buat pertanyaan yang sama kamu. Al-Qur'an besok menjadi manusia nggak? Al-Qur'an besok menjadi manusia nggak? Al-Quran itu semuanya isi. Kamu saya tanya. Inilah kalian ini. Kalau nanya kalian itu gini. Tapi satu aja kalian ditanya balik yang sama langsung macet. Coba, Al-Quran besok menjadi manusia nggak? Enggak. Kalau saya tunjukin Al-Quran jadi manusia gimana? Coba tunjukin dalil. Baik. Ini orang Islam. Makanya kamu masih Islam itu karena kamu nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Baik. Bentar ya. Tunjukin dalilnya. Iya. Nah saya tunjukin pelan-pelan. Saya tunjukin. Baik ya, kita tunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kelak di yaumil akhir akan menjadi manusia ya. Baik. Sabar ya. Nanti kamu jawab yang tadi ya, belum siap itu loh jawabannya itu. Boleh. Bentar. Kalau Allahmu punya maha kuasa, kenapa harus ribet banget jadi manusia gitu? Nggak nyambung. Kalau Allah mau maha kuasa, kenapa ribet banget Quran jadi manusia? Nggak nyambung. Pertanyaanmu itu nggak nyambung gitu loh. Tinggal dia berfirman aja untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari iblis, semuanya kan bisa. Ya kenapa juga Allah mau juga ribet banget ngutus Muhammad? Nggak usah ribet-ribet ngutus Muhammad. Udah masuk surga semua, udah begitu. Logikamu kalau saya balikin ke kamu juga nggak ini. Sebentar ya. Kalau mengutus manusia itu kan wajar untuk mengajarkan gitu firman Tuhan. Yang nggak mungkin harus dia sendiri yang berubah menjadi manusia, itu ribet. Baik kuasa, ya. ngapain disimpan? Mana datanya mana? Sebentar, sabar. Pelan. Saya akan tunjukkan bagaimana seseorang itu. Nah, ini ya. Nih. Ini dalam sebuah hadis, saya tampilkan. Saya cari Arabnya ya. Ini cuma terjemahan saja nih. Gak usah Arabnya, aku udah pandai baca Arab loh. Oh, nggak perlu baca Arabnya? Nih, Al-Quran akan datang kelak pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat. Maka dia berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu. Nih, dalilnya bahwa Al-Quran besok kelak akan menjadi manusia. Di surah berapa itu? Nih, saya tampilkan saja di layar ya. Nih, saya tampilkan di layar sebentar. Nanti kamu bilang saya mengada-ngada. Nih, kelihatan nggak nih? Lihat. Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat. Maka dia berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu dan membuatmu haus pada siang harimu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3771. Bener nggak? Ya, betul. Ngapain Quranmu repot-repot jadi manusia? Iya, yang dipertanyakan. Sebentar saya tanya ngapain Quranmu repot-repot jadi manusia ngapain? Itu beda.
Kan isi Al-Quran itu kan. Kan kau langsung memble kau ditanya kayak begini. Kau langsung memble, kau bilang ngapain firman jadi manusia? Ini ngapain Quran repot-repot jadi manusia ngapain? Itu kan pada akhir zaman. Nah, ini kan beda akhir zaman. Kau mau menangmu sendiri. Kalau ada firman jadi manusia, kau ngapain repot-repot? Ini Quranmu ngapain repot-repot jadi manusia? Itu kan beda akhir zaman. Udah kau di bawah. Udah di bawah. Mau menang sendiri dia itu. Ngapain firman jadi manusia repot-repot? Terus ngapain Quranmu jadi manusia? Mau menang sendiri itu namanya, Abdul. Gimana sih kamu? Enggak lagi yang Tuhan siapa gitu loh. Halo? Bentar. Ya gimana? Silakan. Ayo diskusi dengan baik. Silakan. Sama kau. Tidak aku tanya sama kau. Menurut keimananmu Yesus itu siapa bagimu? Menurut keimanan saya Yesus adalah Mesias. Apa? Mesias. Tuhan enggak? Tuhan atau tidak? Tuhan atau bukan? Tuhan di situ apa dulu? Rob kan? Iya, aku tanya Tuhan atau bukan? Tanya, jawab aja. Kalau Tuhan di kepalamu Allah bukan. Udah kau jawab aja pertanyaanku. Ya Tuhan di kepalamu menurut kan Allah. keimananmu Yesus ini Tuhan atau bukan? Kenapa Disa? Kalau Tuhan di kepalamu Allah, jawabannya bukan. Oh, berarti kau nggak menuhankan Yesus kan? Menuhankan Yesus. Oh, kau menuhankan Yesus? Ya, seperti kau menyembah Yesus. Muhammad. Berarti kau menyembah Yesus? Iya dong. Oh, yakin kau menyembah Yesus? Tapi menyembah gini-gini maksudmu? Menyembah gimana? Ya, gimana? Kalau gini-gini enggak lah gimana? Iya, kau menyembah Yesus kan? Iya, kau menyembah Yesus kan? Apakah saya menyembah Yesus? Kalau yang kau maksud menyembah itu begini, kan di otakmu menyembah begini. Ini kan menyembah? Bukan. Menyembah berarti kau mengabdi, menyerahkan dirimu seluruh jiwa ragamu kepada Yesus. Itu namanya menyembah. Maksud menyembah gimana? Ya, menyembahkan seluruh jiwa raga kita manusia kepada Tuhan. Ya, bernama Yesus kau kan, betul kan? Menyerahkan seluruh jiwa raga. Ya, kau menyerahkan seluruh jiwa ragamu kepada Yesus, itu namanya menyembah. Iya. Aku tanya sama kau, ya, betul, apakah kau melakukan hal tersebut? Kalau seperti itu jawabannya betul. Oh, oke. Ya, seperti kau lalu Bapak? Muhammad. Oh, tidak. Lalu Bapak gimana? Ya, sama saja itu intinya. Itu keinginan Bapak itu. Oh, berarti dua Tuhanmu? Rohmu aja dua, kau kan? Rohmu aja dua. Dua Tuhan Modis. Ya, dua Tuhan kan? Jadi kau bukan dua. Ya, enggak aku tanya. Enggak, jawab dulu. Jadi dua Tuhanmu kan? Dua Tuhanmu kan? Rohmu aja dua, kau kan? Dua Tuhanmu. Di mana 22 ada dua? Di mana? Kami menyembah kepada Allah. Ketika kami berdoa, kami menyebut nama Allah, bukan nama Nabi Muhammad. Ketika kami meminta kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Jangan dekatin mikrofonmu. Enggak usah kau dekat-dekatin begini. Kepada siapa kau menyerahkan kepatuhan, ketaklukan dan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Iya. Kalau kau menyerahkan kepada siapa? Gantian. Kalau kau kepada siapa? Gantian. Kalau kau kepada siapa? Kepada Bapak atau kepada Yesus? Jawab. Kalau kau kepada siapa? Bapak atau Yesus? Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Kau mau lari kau kan? Tidak. Selesaikan dulu. Kau kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Bapak kau menyerahkan dirimu? Sama itu. Oh, sama. Berarti dua Tuhanmu. Rohmu saja dua, gimana kau enggak? Dua ya. Ini sudah mengakui dua Tuhannya. Ya? Mana buktinya? Jadi Muhammad Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Di mana kalian menyebut dua Tuhan kami? Dua Tuhan Modis. Dua Tuhan bukan? Muhammad itu Rob atau bukan? Oh, bukan. Nabi Muhammad itu Sayyidina, Rasul, pembimbing, pengajar, junjungan. Enggak usah kau kesurupan, pelan-pelan. Jangan panik. Iya, pelan-pelan. Kenal Aku sambil ini jalan soalnya. Kau kenal sama Daman kan? Hah? Main seret kau, kenal sama Daman. Kenapa kau bawa Daman? Sama aku aja. Aku tanya sekali lagi. Kau menyerahkan dirimu kepada siapa? Satu-satunya Tuhan. Gini, kalau kau memang menyembah satu-satunya Tuhan, kepada siapa kau menyerahkan dirimu? Ya kan? Jadi dengarkan. Coba kau dengarkan dulu nih. Jangan kau bawa si Daman. Jangan kau bawa Daman. Aku beda sama dia. Sama aku aja. Ya, aku bertanya kepadamu. Ketika kau menyerahkan dirimu kepada Tuhan yang satu-satunya, siapa namanya? Ayo. Mau gantian atau cuma besar-besaran suara? Ya bukan. Baik. Ya sekarang gini. Sekarang kita berdua, Edis. Jangan kau bawa orang. Kau dengar dulu. Nanti kalau jangan kau langsung begitu. Enggak usah panik. Bukan. Nanti kalau aku rekam nanti ada soalnya ada juga sama si Kepas. Kau pernah kenal Kepas? Jangan panik. Kau kenal Kepas enggak? Kepas. Dengar dulu. Seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Oke, sekarang saya tanya kamu, pernyataan Daman itu sesat nggak? Saya nggak dengar dari awal. Saya nggak mendengar. Kenapa? Di bawah sana. Kau nggak usah takiyah lah. Orang temanmu mengakui Muhammad itu Allah Robmu, Muhammad Robmu dua. Kau permasalahkan. Gimana sih, nggak usah standar ganda. Giliran kau dibilang ini nggak jadi amal. Kau nonton
kemarin itu. Nggak usah kau banyak alasan. Itu si Daman itu sampai dia itu disidang sama orang-orang API. Gimana? Muhammad itu adalah robnya orang Islam menurut Daman ahli mantik orang APII. Kau juga orang APII. Nggak usah lah kau. Saya nggak dengar dari awal. Nggak ada cerita kau nggak dengar dari awal. Kamu semua sudah nonton kok. Sampai dia disidang ini, disidang nih, nih, dan nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Puji Tuhan. Oh, untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Roh kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Adaman, apakah Nabi Muhammad itu roh? Roh. Kenapa tidak minta konfirmasi dulu ke saya? Yaudah, saya minta konfirmasi. Yaudah, saya minta konfirmasi. Roh dalam hal apa? Udah disidang dia. Saya nggak lihat kemarin kau bohong. Ya. Nggak usah begitu diskusi. Yang bagus-bagus saja. Ayo. Kalau kau jujur, ayo. Saya tanggapi kau sampai mana. Tapi kalau kau berkelit begitu, ngapain? Baik, kita naikkan Az-Zahra. Silakan Az-Zahra. Yesus Tuhan, iya. Bapak Tuhan, berarti berapa Tuhan? Muhammad Tuhan, Muhammad Rob, iya. Allah Rob, berarti berapa Rob? Mencret kau. Silakan Az-Zahra. Az-Zahra. Selamat siang. Halo. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Jangan assalamualaikum sama saya. Dilarang oleh Muhammad. Oh iya. Iya, ya nggak boleh. Gimana, Menurut Muhammad, kalau ketemu orang Yahudi maupun Nasrani, jangan ucapkan salam. Bahkan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran Muhammad. Tapi orang Islam udah nggak percaya lagi sama ajaran Muhammad. Enggak. Ayo silakan. Islam itu nggak kayak gitu, Bang. Maksudnya tetap bisa menerima agama lain. Nggak bisa, Bang. Aduh, mau saya tunjukkan hadisnya. Gini, Bang. Sebentar. Gini, Bang. Maksudnya saya Islam itu ya menurut saya sama agama lain itu ya biasa toleransi. Ini nggak percaya Al-Quran Anda ini. Sebentar, saya bacakan surat At-Taubah ayat 29 kepada Anda. Ini Anda ini baca Al-Quran tapi dibaca artinya saja. Sebentar nih, saya tampilkan ya Bang ya. Percaya Bang. Iya, saya tahu. Hati nuranimu begitu Bang ya. Hati nuranimu begitu. Tapi faktanya nggak begitu. Oke Bang ya, nih. Coba Anda baca ini. Coba baca. Baca. Nggak jelas Bang. Baca, sekarang udah jelas? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka disuruh ngapain ini? Apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang suruh merangi. Oh enggak. Suruh merangi. Oh enggak. Menurut abang aja. Penafsiran abang. Iya dah. Lu kok penafsiran? Ini disuruh merangi nggak? Enggak. Disuruh merangin nggak ini? Aduh, sebentar. Enggak, kalau sabar ya, sebentar bang. Ya, ini disuruh merangin nggak bang? Ya kalau di situ kalau di At-Taubah suruh merangi tapi enggak suruh gitu, merangin. Berarti ayat ini buat hiasan doang ya? Itu menurut penafsiran abang aja, gitu loh. Kok penafsiran sih? Aduh, kok Bang, ini penafsiran atau ayat Al-Quran? Ya itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Al-Quran memerintahkan apa kepada umat Muslim? Kalau itu yang nggak gitu Bang, maksud saya nggak gitu itu. Aduh, nggak gitu. Gimana sih Bang? Makanya saya bilang Bang, Anda itu waktu baca Quran nggak baca artinya. Bang Azhara. Kalau di kampung saya tuh toleransinya sangat tinggi. Bang, kita nggak bicara mengenai kampungmu Bang. Bang Azhara, Islam itu bukan soal kampungmu, bukan soal dirimu. Bukan soal ponakanmu, tantemu, nenekmu, bukan. Islam itu soal Al-Quran, betul? Ya, enggak. Oke, di dalam Al-Quran disuruh ngapain, Bang? Apa sih? Enggak, apa sih? Suruh pencet tombol lari. Bang, bahkan Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Abang tahu itu? itu dulu Bang. Kalau sekarang dulu. Sebentar nih. Kutunjukkan lagi hadisnya Bang ya. Kutunjukkan lagi ya. Nih, biar Abang tahu nih ya. Nih. Biar Abang lihat nih perkataan Muhammad nih. Nih, saya tampilkan lagi. Nih Bang ya. Ini Sunan Tirmizi 2531 nih Bang nih. Coba Abang baca nih. Telah menceritakan kepada kami Hana telah menceritakan kepada kami Abu
Muawiyah dan seterusnya bahwa Rasulullah bersabda, perhatikan, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Oh, enggak gitu tapi Bang. Terus? Ya, apabila mereka mengucapkan, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Itu gimana Bang ini? Jadi Muhammad itu memang diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan ini tadi la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan itu, maka itu menjadi halangan kepada Muhammad untuk menumpahkan darahnya. Gimana Anda ini? Pantesan Bang. Bang, ini loh ajaran agama Islam itu kayak begini Bang. Ini Islam tuh ini. Membuat orang masuk agama abang itu nggak perlu sampai menghina agama lain. Saya nggak menghina Bang Azhara. Saya hanya membacakan loh Bang. Ini hadisnya, ini Arabnya Bang. Inilah Bang Islam itu sebenarnya ini. Gitu loh Bang nih. Nih ya Bang ya. Nih. Saya lihatkan lagi. Aduh sebentar. Kok malah memperbesar. Nih lihat ya Bang ya nih. Ayo, saya Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Terus apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Iya. Jadi bagaimana Bang? Apakah Abang masih mengingkari lagi bahwa seperti itulah wajah Islam yang sebenarnya? Enggak seperti kayak itu wajah Islam Tuh kan. Ya udah lagi mana lah saya mau ngomong sama Abang. Bang, Abang tahu nggak orang-orang gini, Abang aja terlalu sering suka mencela agama orang lain. Bang, saya nggak mencela, Bang. Saya tunjukin hadisnya. Saya tunjukin bahwa Muhammad ngomong gitu dalam hadis. Saya tunjukin ayat Qur'annya, perangilah orang-orang tidak beriman kepada Allah. Terus saya dibilang di mana Bang? Saya memfitnahnya itu di mana? Kalau Anda ingin mencari orang biar masuk ke agama Abang, nggak perlu untuk mencela agama lain. Saya sebagai orang Kristen, dengar Bang, gini, biar Abang tahu ceritanya. Nih Bang ya, nih. Abang mau lihat ini, nih. Saya sebagai orang Kristen, saya itu tidak diam saja Bang ketika ada orang-orang Islam. Gini, contohnya saya kasih tahu nih Bang, nih. Nih Bang ya, pelan-pelan ya Bang ya. Saya percaya Bang, ini orangnya baik, saya percaya. Nih, ini Bang, ketika orang Islam membuat kajian-kajian, ini judul kajiannya, benarkah Bible dipalsukan? Itu kajiannya. Oh, sebentar Bang, sebentar. Saya sebagai orang Kristen, orang Islam bilang Bible kami dipalsu-palsukan. Tapi di saat yang sama bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad. Abdul Somad membahas-bahas Kitab Kidung Agung, Ulangan 18 ayat 18 menubuatkan kedatangan Muhammad. Nah, terus apa lagi? Adi Hidayat bahas-bahas Bible. Siapa lagi? Don Gitar. Semua banyak ulama-ulama kalian bahas-bahas agama saya. Nah, saya Bang sebagai orang Kristen, sebagai rakyat jelata yang kecil, saya menjawab nih. Ketika saya jawab, saya bilang, nggak bener Yesus menubuatkan orang seperti Muhammad, nggak bener. Karena apa? Karena, nah saya tunjukin tadi sama Abang, Muhammad tuh begini, diperintahkan untuk memerangi manusia. Muhammad tuh begini. Saya tunjukin hadisnya. Itu Bang, jadi jalan ceritanya biar Abang tahu. Jangan Abang bilang, Anda menista. Bukan, Anda tahu dulu Bang kronologinya, gitu loh Bang. Ya, itu menurut Abang itu yang Abang tahu aja itu, yang ulama-ulama yang kayak gitu. Tapi masih banyak juga ulama yang kayak banser jaga gereja. Apa Abang tahu? Sekarang saya tanya, apakah Islam itu soal ulama, soal banser, apa soal Muhammad dan Al-Quran? Islam itu ya Al-Quran. Iya, tolak ukur Islam itu Muhammad, Al-Quran, hadis, bukan banser Bang. Gimana? Bang, kalau misalnya nih, ada banser misalnya ngadu ayam, apakah Islamnya yang salah? Kan enggak. Jadi jangan diukur dari banser. Gimana sih Abang, masa dari banser? Nggak kedengeran Bang? Nggak kedengeran? Kita kan beragama Bang ya. Pasti agama itu menyontohkan biar kita itu berperilaku baik kepada manusia, gimana kepada Tuhan. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu kalau Abang ikut Yesus. Kalau Abang ikut Muhammad. Enggak. Coba sekarang saya tanya Bang, Muhammad memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul tidak? Memerangi, bentar Bang, memerangi dalam arti gimana? Kalau dia dulu yang memerangi kita, Bang, nggak ada di situ Bang. Bunyinya bukan begini. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu, bukan gitu bunyinya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berarti siapa saja yang tidak beriman kepada Allah harus diperangi, betul tidak? Enggak gitu. Oke, saya tunjukkan lagi yang lain nih Bang ya, Bahkan kalau Anda ketemu orang non Muslim, orang Yahudi dan Nasrani, Anda harus mendesak mereka ke jalan yang sempit Bang. Itu ajaran Muhammad. Tapi Anda nggak percaya. Oke, kita buktikan nih Bang ya. Nih,
Anda kenapa Anda selama ini masih Islam? Karena Anda nggak mempelajarinya. Nih, sebentar ya nih. Kalau Anda mempelajarinya, lihat nih Bang ya nih. Saya tunjukkan sebentar. Saya balikkan lagi layar saya Bang ya. Nih. Ini yang sederhana-sederhana saja Bang nih. Di bulan puasa ini kalau Anda nontonnya ini kajiannya ilmu tinggi Bang. Nah ini lihat ya. Nih. Ini hadisnya Bang ya. Berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Nih loh, ya, nih. Janganlah memulai memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nih loh, kalau ketemu mereka ini suruh desak Bang ke jalan yang sempit. Nih, persempitlah jalan mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Ini Bang, kalau Abang jadi orang Islam ini kayak begini Bang. Jadi jangan Abang bilang, semua agama mengajarkan. Jangan Bang, nggak boleh asal-asal bicara kita Bang. Nggak boleh. Harus pakai data. Ya, kecuali kalau Abang ikut Yesus. Kalau Abang ikut Yesus, nah pasti Abang jadi orang baik. Itu beragama kan hak Bang. Betul. Yang Abang bilang itu betul. Beragama memilih agama masing-masing itu betul. Tapi kalau Abang bilang semua agama mengajarkan kebaikan, Bang, kalau memang betul begitu, besok Kristen, lusa Islam. Lu kan sama-sama baik. Semua mengajarkan kebaikan. Ya udah, berarti Senin Islam, Rabu Kristen. Gimana kayak begitu? Gitu, Bang. Abang terlalu membenci Islam jadinya kayak tidak Bang, saya sama sekali tidak membenci. Saya hanya meluruskan adanya orang-orang Islam yang mengais-ngais imannya kepada Bible kami. Yesus menubuatkan Muhammad katanya di Bible kami. Nah, saya sebagai orang Kristen, informasi-informasi yang salah itu saya bilang nggak benar. Tapi kan nggak cukup saya cuma bilang nggak benar. Saya harus ungkapkan. Yang diajarkan Islam sama yang diajarkan Yesus beda Bang. Contoh. Yesus tidak pernah Bang. Pernah nggak Yesus bawa golok sama pengikutnya, bawa tombak, terus menyerang kampung? Hei, masuk kalian Kristen, pernah nggak? Nggak pernah Bang. Tapi kalau tahu Abang bagaimana? Tahu nggak? Abang tahu penyebaran agama Islam? Kalau misalnya agama Islam itu disebarkan dengan pedang gimana? Bener nggak? Enggak. Oke, baik. Abang dengar ini ya. Abang dengar ini. Coba ya. Coba Abang dengar ini. Lembut, sopan santun itu Bang, ajaran Islam. Coba dengarkan ini Bang ya, dengarkan. Kasih waktu sedikit Bang nih. Bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustaz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Itu gimana Bang ini? Ini masih gimana nggak mengaku? Saya juga nggak setuju Bang sama itu ulama itu. Kalau bahasa lama itu kan tahu saya. Bang, sejauh Bang, ilmu Islam Anda sama Khalid Basalamah tinggian mana Bang? Kalau tinggian nggak bisa, tolak ukur manusia itu nggak bisa, ilmunya kayak tinggi nggak bisa Bang. Buktinya Bang, ayat Al-Quran Anda merasa asing, hadis Anda merasa asing, larangan memberi salam kepada orang Yahudi Nasrani Anda merasa asing. Terus Anda kok masih nekat bilang Anda lebih ngerti agama Islam daripada Khalid Basalamah? Soalnya ya gimana Pak ya, agama Islam itu penyebarannya itu sopan santun, lembut, gimana ke sesama manusia itu gimana gitu Bang, nggak ada yang pakai pedang, pakai tombak, itu nggak ada. Oh tidak. Terus Muhammad perang pakai sapu lidi? Oh itu kan diperangi Bang, bukan kita memerangi, diperangi. Terus Abang bilang tadi lembut, gimana sih ini? Ini Bang, kalau Anda diperangi orang, Anda ngelawan nggak? Nah makanya saya bilang, dengar, ini ajaran Kristen begini, perhatikan Bang ya. Tuhan yang akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Bang, ketika Musa membelah laut Teberau, adakah orang Israel mengangkat pedangnya melawan Firaun? Gak ada. Orang Israel itu begini, di mata orang Mesir itu seperti ini mereka. Tetapi Tuhan yang berperang. Makanya Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut Teberau. Tapi Bang, di dalam agama kalian, coba, apakah kalian ada seperti itu? Gak ada. Apa yang Yesus katakan? Jika kamu membenci orang, jika kamu mengasihi orang yang hanya mengasihi kamu, apa kelebihanmu? Bukankah mereka juga orang sesama mereka melakukan hal yang sama? Apa kata Yesus? Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Gak ada ajaran begitu Bang.
Sekarang saya tanya, hati nuranimu, mana coba kau pilih? Ajaran Yesus apa ajaran Muhammad? Ajaran Muhammad. Kan? Berarti menurut Anda harus sayang sama orang yang sayang sama kita aja. Kalau orang jahat harus kita jahatin balik, begitu kan? Enggak gitu, enggak No, gimana sih? Bang, di dalam agama Islam. Ntar dia lagi ngomong. Di dalam agama Islam, adakah suruh mengasihi orang yang yang kafir atau yang ini? Coba disuruh kasih nggak? Ya tetap mengasihi, kalau dia nggak memerangi kita tetap mengasihi. Saya tunjukkan ayatnya, Bang. Saya tunjukkan ayatnya. Ini Anda harus saya ajarin terus ini kalau begini. Nih Bang ya. Nih, Abang aja terlalu membenci agama Islam. Bukan membenci, Bang. Saya hanya meluruskan apa yang Anda katakan yang tidak benar. Jadinya Abang selalu membela agama Abang sendiri. Ya nih, udah, kita tunjukkan ya di dalam surat Al-Fat. Naikin yang lain aja, Bang. Sudah. Nah, mau lari nih. Mau saya tunjukkan dulu nih. Kalau Abang keras gitu, ya udah, Bang. Assalamualaikum. Ini saya tunjukkan dulu nih. Saya tunjukkan dulu ya. Nah, kabur kan. Gini loh, saya itu hanya menunjukkan apa yang tertulis, sedangkan kalian mengatakan apa yang Anda halusinasikan. Nggak boleh begitu. Ya. Islam itu bukan tentang halusinasimu. Islam itu tentang Al-Quran, tentang Muhammad, tentang hadis. Bukan halusinasimu. Ya. Seperti itu. Lihat itu. Nah. Dia nggak tahu ini siapa orang ini. Urus saja agamamu, kata dia, lihat ini. Cie. Kalau Kristen bahas Islam, penjarakan. Ini loh. Kalian tahu nggak ini siapa? Mana tahu orang kalian nontonnya Sabung Ayam. Gimana? Kalau kamu nontonnya Sabung Ayam, ya kamu nggak tahu ini siapa. Ini adalah Zakir Naik, ya kan? Nah, Zakir Naik ini ulama Islam ini. Pernah datang ke Indonesia, disambut sama Wapres ini. Wapres yang nyambut ini, Wapres. Wakil Presiden yang nyambut. Ya. Nah, kemudian apa dia bahas? Apakah dia bahas Islam? Bahas Islam dari mana? Yang dia bahas Bible. Ini yang dibahas ini Bible. Jesus is Muslim. Halu kan? Senang Islam, senang. Itu saksi bisunya adalah Stadion Patriot Bekasi. 40.000 orang yang nonton pada waktu itu. Bagaimana Zakir Naik berorasi membahas Kristen? Apa kata umat Islam di Stadion Bekasi itu, Patriot itu? Tahu nggak teriak apa mereka? Teriak, Allahu Akbar. Ketika ulama kalian bahas agama Kristen. Gitu loh, itu fakta. Mau kamu saya tunjuk videonya? Mau saya tunjuk videonya? Ketika ulama kalian membahas Kristen, ya kan? Kalian bilang itu namanya dakwah. Ketika saya jawab, namanya penista, urus agama. Memang kalian harus minum bodrek ya, harus minum bodrek kalian. Kalian nggak tahu ya, memang kalian nggak tahu, orang yang kalian tonton aja ngadu ayam kok, gimana mau tahu? Mana kalian tahu? Yang kalian nonton aja goyang satu, ya kan? Itu yang kalian tonton. Kan itu yang kalian tonton. Mana kalian tahu itu? Gitu loh. Nah, yang saya bicarakan ini fakta, bukan omon-omon. Gitu loh. Nih, seperti ini lagi contohnya nih. Ini kalian tahu nih siapa? Mana kalian tahu? Orang yang kalian tonton seperti tadi. Yang kalian tonton ngadu ayam. Kalian tonton ngadu ayam, mana tahu kalian ini siapa? Ini namanya Dondi. Ya, ini namanya Dondi nih. Ada channelnya. Apa yang dibahas? Islam. Kristen. Yang dibahas agama Kristen. Sampai dia bawa-bawa nih nama Yesus. Dibawa-bawa ini. Untuk menyebarkan agama Islamnya. Namanya apa? Dakwah. Dakwah namanya, dakwah. Masa saya nggak boleh jawab? Masa saya nggak boleh counter kamu? Kok enak banget, kamu memang negara ini punya bapak moyangmu. Nggak boleh gitu. Saya hanya menjawab, kecuali kamu dapati bahwa saya memfitnah. Nah itu yang nggak boleh gitu loh. Saya fitnah. Apa yang pernah saya fitnah? Bahkan saya memberi tantangan, kalau ada umat Islam yang bisa membuktikan saya fitnah, nggak usah repot-repot lapor polisi, saya lompat dari Monas. Kalau kalian bisa buktikan saya fitnah, ayo silakan. Lompat saya dari Monas kalau kalian bisa buktikan saya fitnah. Sembarangan saja Anda ini. Ayo silakan. Ayo. Saya beri tantangan kepada kalian, kapan saya melakukan fitnah ketika saya membahas diskusi lintas agama. Ayo silakan. Dirja Channel 1, silakan nyalakan kamera, Bro. Halo Dirja Channel. Siapa? Ya silakan Dirja Channel, nyalakan kamera.
Ya, Bang Dirja sudah muslim, Bang? Alhamdulillah, Bang. Oh, sudah lama nonton channel saya? Ya, sudah. Sudah berapa bulan? Sebulan adalah. Sebulan, ya. Gimana Bang Dirja? Pernahkah Anda dapati bahwasanya saya ini memfitnah agama Islam? Atau saya ini begini ini nggak ada dasarnya? Itu ada nggak? Coba Anda dapati. Coba gimana? Boleh nggak saya menanggapi orang Islam seperti Dondi ini dan kawan-kawannya, Zakir Naik? Boleh nggak saya tanggapi? Boleh. Boleh. Saya counter balik, boleh nggak? Saya pertanyakan agama Islam, boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting saya nggak fitnah. Gitu loh. Nah coba, selama Anda nonton saya nih Bang, kapan saya pernah fitnah? Coba tunjuk, satu aja. Kalau ada fitnah, saya lompat dari Monas. Yuk, silakan. Di mana saya pernah fitnah? Silakan. Iya. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir. Betul. Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan. Betul. Air kencing onta. Betul kan? Betul nggak? Iya. Apalagi? Apa yang Anda ingat? Coba. Muhammad menikahi Aisyah pada waktu umur Aisyah berumur 6 tahun atau 7 tahun. Ada hadisnya. Coba apa yang saya katakan ya? Saya ini Bang sebagai orang Kristen, saya merasa bahwa terhina ketika Yesus kalian fitnah menubuatkan Muhammad, itu kami terhina Bang. Itu Bang. Makanya saya luruskan itu, nggak betul bahwa Yesus kami itu menubuatkan Muhammad. Itu fitnah yang nyata. Fitnah Dajjal yang nyata. Nggak pernah Bang, nggak pernah. Itu yang ingin saya coba utarakan gitu loh. Coba, kapan saya pernah memfitnah agama Islam? Coba silakan. Kalau menurut yang saya simak dari live streamingnya Abang ya, Bang Adis ya, Abang berdasarkan keyakinan Abang dan saya berdasarkan keyakinan saya Bang ya. Abang membela agama Abang, saya juga membela agama saya. Nah terus memang benar apa yang Abang katakan itu, ya saya simak dari tadi, apalagi yang tadi sebelum saya ada siapa tuh, Azhara ya Bang ya, mengenai apa tuh Islam itu katanya Muhammad itu membawa agama Islam dengan pedang, mengajarkan begitu ya Bang ya. Nah, ya, terus, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan demikian. Iya betul. Abang tadi juga menunjukkan hadis ya, beberapa hadis ya Bang ya. Iya, bahwa Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, oke. Jadi gini Bang. Mungkin itu yang sepintas Abang lihat dan yang sepintas Abang dengar Bang ya. Tapi di dalam dunia Islam, kalau yang namanya hadis itu ada yang namanya ilmu tafsir Bang. Ilmu tafsir itu tidak sepintas apa yang kita lihat langsung dicerna dalam pikiran kita. Jadi kayak semacam memerangi. Memerangi bukan dalam artian kita harus membunuh semua orang Islam Bang. Gitu. Tetapi di sini Islam itu memerangi orang yang di luar Islam itu bukan cara dengan membunuh. Artinya kami mengajak orang Islam itu ikut agama kami. Apa contohnya? Bukan memerangi harus membunuh. Dia nggak ikut dibunuh, nggak kayak gitu. Artinya gini Bang, Abang pernah dengar gak waktu zaman jahiliyah dulu? Oke, tapi sebelum ke situ Bang, bagaimana kalau saya tawari Abang langsung membaca hadisnya? Masalahnya begini Bang, orang-orang yang berkata seperti yang barusan Abang katakan ini adalah orang-orang yang memang nggak pernah mempelajari agama Islam. Saya tunjukkan kameranya ya, nih. Iya. Ini Bang ya. Coba Bang yang baca. Yes. Coba. Ntar ya, ntar. Nih, coba nih. Silakan baca. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya ini. Coba. Rasulullah bersabda. Apa ini Bang? Coba baca. Agak ngeblur Bang. Saya? Coba Bang baca. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan manusia yang berhak disembah selain Allah. Oke. Terus apabila saya sudah dengar tadi dari percakapan. Tadi kan Abang bilang ini memerangi maksudnya bukan memerangi memburu. Coba ini. Apabila mereka mengucapkannya maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Betul nggak? Menumpahkan darah ini apa artinya Bang? Kalau orang sepintas menumpahkan darah bisa aja membunuh ya. Iya jelas lah Bang, masa menumpahkan darah, masa menumpahin ember, gimana Bang ini, aduh. Enggak, gini dulu Bang Adis. Kan kata saya juga, dalam Islam itu ada yang namanya ilmu tafsir. Abang nggak bisa membedakan dong. Itu kan membunuh ya, waktu zaman dulu sama yang sekarang itu beda. Kalau dulu mungkin perangnya nyata, kita sekarang itu perangnya melawan hawa nafsu dan lain sebagainya. Contoh kayak gini Bang. Ya. Bang, perasaan saya namanya hadis ini sudah penjabaran, tapi dijabarin lagi. Abang jangan dulu potong omongan saya Bang. Ya, silakan. Nah gini Bang, dalam keyakinan Islam ya, maaf nih, ya dalam keyakinan Islam yang namanya mabuk
Kan itu tidak diperbolehkan, kayak minuman keras atau segala macam. Nah itu yang harus kita perangi untuk menghindari, karena di dalam ajaran Islam itu nggak boleh. Gitu. Oke, sekarang begini Bang, sekarang kita bicara tentang Muhammad. Jangan potong dulu, jangan potong kalimat saya dulu, belum selesai. Ya, jangan potong. Jadi gini, waktu zaman jahiliyah ya, sebelum adanya Islam, ada seorang manusia yang dikorbankan untuk Tuhannya. Tapi setelah agama Islam masuk ya, itu yang namanya kurban tadinya manusia diganti menjadi seekor Kang, jangan lari kemana-mana dulu nih, Abang lari kemana-mana. Ini yang dibahas apa? Coba nih, baca dulu yang saya buat nih, yuk. Abang yang saya buat nih, coba Abang baca coba, yuk. Saya paham, Abang kan saya bilang tadi ada yang namanya ilmu tafsir. Ya sudah, coba Abang baca dulu. Nggak usah ditafsir dulu. Tafsirnya nanti dulu, Bang. Jangan kemana-mana. Ya coba nafsirin jangan ganti dulu. Jangan potong dulu. Lu justru Abang yang kemana-mana. Ini kok malah lari ke kurban. Gini Bang, gini. Abang tuh menyalahkan Islam. Bang, saya nggak nyalain Islam, Bang. Saya suruh Anda baca hadis ini. Coba yuk, saya diperintahkan. Abang gini Bang, Abang dari tadi debat sama orang-orang. Dengerin dulu saya, jangan potong dulu kalimat saya ya. Abang itu tadi debat sama orang-orang yang mungkin dia sudah beragama Islam, tapi ilmu pengetahuan tentang agamanya masih dangkal, sehingga mereka tidak bisa menjawab. Begitu. Sudah, sekarang Abang yang pintar lah. Oke, coba Abang baca. Jangan dulu, Abang jangan dulu potong. Coba Anda debat dengan Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Oke, baik, sebentar. Gini Bang ya, saya oke, baik. Gini, sekarang gini aja Bang. Saya tahu Anda ingin menyelamatkan diri. Gini Bang, gini. Bukan menyelamatkan diri. Saya buat pernyataan resmi ya. Gini, saya buat pernyataan resmi. Gini. Saya menantang debat Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Ustadz Firanda bertiga saya sendiri. Coba ayo, gimana? Gimana? Mereka bertiga saya sendiri, gimana? Boleh, nggak jadi masalah Bang. Ini masalahnya mereka itu mana? Ada tadi yang namanya Azam mencoba menghubungi, tapi saudara-saudara nggak ada. Aduh. Iya, tapi ginilah Bang Dirja, saya tahu gini. Anda itu tadi saya tahu ya, Anda ingin mengalihkan tema karena Anda memang sudah kena mentok di situ. Di situ kan ada kata-kata menumpahkan darah. Bukan saya mentok. Tadi udah jelas loh menumpahkan darah. Jika mereka mengucapkan syahadat itu, maka terpeliharalah darah dan harta mereka. Betul nggak? Saya jelaskan masalah ilmu tafsir, Anda nggak ngerti. Gimana Anda bisa paham? Tafsir? Apanya lagi yang ditafsir itu? Iya, itu justru itu. Ya udah, apa tafsirannya menumpahkan darah? Abang tuh hanya bisa menyalahkan orang ya sudah, coba gini, apa tafsiran daripada menumpahkan darah? Nah, gini Bang, kan udah saya bilang tadi ya. Ya, itu dia saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana kita bisa melihat bagaimana Edis TV sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga dia bisa memberitakan suatu kebenaran, mengungkapkan suatu fakta yang selama ini yang mungkin tidak diketahui para teman-teman polemikus dan juga mereka yang berbeda keyakinan dengan kita seperti itu. Dan karena apa ya? Karena kalau kita melihat mereka memang kebanyakan ketika mau belajar atau mencari kebenaran di dalam Alkitab itu sendiri atau di dalam iman Kristen, mereka selalu menonton channel-channel para polemikus yang dimana pastinya setiap data atau setiap argumentasi yang mereka bawakan yang berkaitan dengan Alkitab atau iman Kristen itu sendiri pasti akan bertentangan. Karena apa ya? Karena mereka kalau kita melihat ketika mereka mentafsirkan atau mengangkat satu ayat untuk mereka jadikan bahan untuk berdebat, mereka selalu berusaha memaksakan ayat tersebut. Bahkan mereka terkadang menafsirkan secara liar, dalam artian bahwa ketika mereka bawakan ayat itu dan mereka tafsirkan, itu akan lari jauh dengan maksud dan tujuan penulisan ayat tersebut seperti itu. Dan kalau kita melihat kebanyakan mereka hanya ingin mencari keuntungan seperti itu ya di dalam iman Kristen itu sendiri ya. Kita tidak tahu ya apa sebenarnya maksud dan tujuan mereka, tapi ya kita hanya bisa berharap dan kita berdoa supaya ketika mereka membaca kebenaran firman Tuhan itu, biarlah firman itu yang mengubahkan kehidupan mereka sehingga mereka boleh melihat dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Bacakan satu renungan dan kiranya renungan ini bisa memberkati kita semua yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33. Di situ dikatakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, penyaliban adalah suatu bentuk eksekusi yang paling keras di zaman itu. Mengerikan dan rasa sakitnya pun itu sangat-sangat luar biasa. Penyaliban didahului dengan dicambuk, ditelanjangi, dihina, diludahi, dan diolok-olok.
Bahkan pada zaman Romawi, seseorang yang biasanya terhukum diharuskan memikul salibnya sendiri ke tempat penyiksa dan kematiannya. Memikul salib hingga tiang yang panjang terseret-seret di belakangnya sepanjang jalan, dan ada yang tiangnya yang panjang ke muka sehingga tidak kena ke tanah. Dengan memikul salib itu berarti ia menyetujui hukuman yang dijatuhkan atasnya. Yesus disalibkan di tempat yang dinamakan tengkorak. Sungguh kejam hukuman itu, dan Yesus disalibkan bersama dua penjahat atau di antara kedua orang penjahat ini, dalam artian bahwa kejahatan Yesus Kristus ini disamaratakan dengan kedua penjahat ini, yang pada dasarnya kita tahu bahwa Yesus bukanlah orang yang berdosa, bukanlah orang jahat seperti itu yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu seperti itu. Ya, Yesus diperlakukan sebagai seorang pemberontak dan juga terhitung di antara mereka, malah yang terburuk. Walaupun Yesus tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan seperti kedua orang penjahat, tetapi Yesus itu tetap disalibkan. Ia dicela karena perbuatan baik yang ia lakukan dan mereka menyalibkan dia. Ya, Yesus tidak bersalah tetapi menerima penyaliban yang paling mengerikan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga Kristen diajak untuk memahami bahwa Yesus benar-benar tersalib sekalipun tidak bersalah. Kita bisa membacanya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus menggantikan kita di tempat hukuman yang seharusnya kita jalani, atau seharusnya kita yang berada di posisi tersebut menanggung setiap dosa-dosa kita. Tetapi Yesus mati karena dosa kita. Kita telah ditebus dengan harga yang mahal dan menjadi miliknya. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya dan menerima Yesus hendaklah meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Penyaliban Yesus menjadi berita penghiburan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah rela berkorban memberi dirinya untuk menebus dosa agar kita bisa selamat dan kita juga boleh mendapatkan kehidupan yang kekal, hidup bersama dengan Bapa di surga. Karena itu kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, kita terpanggil untuk siap menderita sekalipun melakukan kebaikan. Terpanggil untuk saling mengasihi dan rela berkorban untuk kebenaran. Terpanggil untuk mengikuti Yesus dan siap memikul salib yang bukan hanya sekedar komitmen sesaat, tetapi dilakukan sepanjang kehidupan kita. Lukas 9:23 mengatakan bahwa katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Hendaklah kita menghargai penyaliban Yesus atau pengorbanan Yesus dengan mewujudkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, kiranya melalui renungan ini kita semua boleh diberkati dan iman kita semakin lebih lagi kuat dalam kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menggantikan kita manusia berdosa, sehingga kita boleh berdamai dengan Allah dan memperoleh hidup yang kekal kelak, hidup bersama dengan Bapa di surga. Demikian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.